Kembali lagi bersama saya Anissa Yulistia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep permintaan untuk materi ekonomi kelas 10 SMA. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas pengertian permintaan. Nah, adapun pengertian permintaan menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Menkyu, permintaan adalah total harga yang dibeli oleh seseorang yang bersedia dan mampu membayar barang tersebut pada tingkat harga tertentu dan periode tertentu. Menurut ahli yang kedua, Raharja dan Manurung, permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada tingkat harga tertentu dalam rentang waktu tertentu. Dari pendapat kedua ahli ini, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari permintaan yaitu merupakan berbagai jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang, yang kedua ada pendapatan konsumen, yang ketiga ada harga produk lain, yang keempat selera konsumen, yang kelima iklan atau advertasi, yang keenam jumlah penduduk, dan yang ketujuh ekspektasi atau ramalan. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam permintaan. Nah, konsep permintaan dapat dibedakan atas daya beli konsumen. Yang A, permintaan potensial atau potential demand. Nah, di mana permintaan potensial adalah permintaan yang hanya mendasarkan pada keinginan dan tanpa atau belum didukung oleh daya beli. Dan yang kedua, ada permintaan efektif atau effective demand, di mana permintaan efektif ini merupakan permintaan yang disertai dengan kekuatan untuk membeli atau daya beli. Selanjutnya, pembagian lain, permintaan dapat dibedakan dari jumlah peminatnya, terdiri dari dua. Yang pertama ada permintaan individu atau pribadi, yang mana permintaan yang datang dari perseorangan atau individu. Dan yang kedua, permintaan pasar, yang mana penjumlahan secara horizontal atau semata-mata merupakan gabungan dari permintaan individual atau pribadi yang ada di pasar tersebut. Untuk pembahasan yang keempat, kita akan membahas tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, adapun rumus dari fungsi permintaan berikut ini. Nah, dari rumus dapat kita lihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu antara lain ada harga barang itu sendiri, harga barang lain atau saingan, selera, pendapatan, jumlah penduduk, dan faktor lain. Nah, dalam kaitannya dengan hukum ekonomi, pada masalah permintaan, sebagian besar analisisnya menggunakan asumsi ceteris paribus. Nah, di mana ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain dianggap konstan atau tidak berubah. Oleh karena itu, harga merupakan faktor dominan dalam permintaan. Sementara faktor-faktor seperti harga barang lain, selera, tingkat pendapatan, dan jumlah penduduk dianggap tetap. Untuk pembahasan yang kelima, kita akan membahas tentang kurva permintaan. Sebelum kita menggambar kurva permintaan, terlebih dahulu kita membuat daftar atau schedule dari permintaan. Tabel 1 merupakan contoh daftar atau schedule permintaan akan telur per bulan dalam kilogram dari permintaan individu dan permintaan pasar, dengan asumsi dalam pasar tersebut hanya ada dua permintaan individu, yaitu individu A dan individu B. Dapat teman-teman lihat pada tabel 1,
Selanjutnya, kita akan menggambar kurva permintaan. Kurva permintaan sendiri merupakan garis yang menghubungkan berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Di bawah ini merupakan kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar yang bisa digambarkan dari daftar schedule yang di atas. Yang pertama ada kurva permintaan individu A, yang kedua ada kurva permintaan individu B, dan yang ketiga ada kurva permintaan pasar per bulan. Dari grafik atau kurva permintaan di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa bentuk kurva permintaan pada umumnya memiliki kemiringan atau slope yang negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk kurva semacam ini mempunyai makna bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan akan barang tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan akan barang tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan pada harga yang tinggi, banyak pembeli yang sebenarnya berminat membeli barang tersebut menjadi tidak mampu membeli, sehingga permintaan terhadap barang tersebut menjadi berkurang atau sedikit. Untuk pembahasan yang keenam, kita akan membahas hukum permintaan. Hukum permintaan itu mencoba menjelaskan realita di lapangan mengenai sifat hubungan antara perubahan harga suatu barang dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, jadi hukum dari permintaannya itu jumlah produk, barang atau jasa yang diminta berbanding terbalik dengan harga. Artinya apa? Apabila harga suatu produk naik atau tinggi, maka jumlah produk yang diminta cenderung turun atau rendah. Dan ini berlaku sebaliknya. Apabila harga suatu produk cenderung turun atau rendah, maka jumlah produk yang diminta cenderung naik atau tinggi. Nah, hukum permintaan ini hanya berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan produk, selain faktor harga dianggap konstan atau ceteris paribus. Dengan demikian, bahwa jumlah produk yang diminta hanya dianggap bergantung pada harga barang itu sendiri. Untuk kesimpulan dari pembahasan mengenai konsep permintaan, yaitu di mana konsep permintaan sangat penting dalam perekonomian. Memahami permintaan membantu kita memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana keputusan konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan memahami konsep permintaan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik sebagai konsumen, produsen, maupun pemerintah. Demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.